Tanggal 28 Agustus tahun 2025. Jakarta mendidih. Gelombang massa kembali mengepung gedung DPR RI setelah aksi tanggal 25 Agustus sebelumnya. Ribuan orang dari berbagai daerah turun ke jalan. Mahasiswa, buruh, petani, hingga ojol, semua bersatu dalam satu suara. Bubarkan DPR! Bubarkan DPR! Pagi itu, jalanan Senayan menjadi lautan manusia. Spanduk besar terbentang, bendera berkibar, drum tong dipukul keras. Suasana penuh semangat, tapi juga menegangkan. Siang menjelang, barisan massa mendorong pagar kawat berduri. Polisi membalas dengan tembakan gas air mata. Asap putih mengepul, membuat orang-orang berhamburan. Jeritan, batuk, dan teriakan bercampur jadi satu. Ketegangan memuncak. Mobil taktis Brimob dikerahkan maju untuk memecah kerumunan. Suara sirine meraung-raung, ban berputar cepat di atas aspal yang basah oleh sisa hujan. Di tengah kepanikan itu, dua pengemudi ojol yang ikut aksi terjebak di barisan depan. Mereka berusaha mengevakuasi kawan-kawan yang pingsan karena gas air mata. Namun situasi semakin kacau. Dorongan massa dari belakang membuat mereka tidak sempat menghindar. Tiba-tiba, brak, mobil taktis Brimob melaju terlalu dekat. Dua ojol itu terjatuh dan terlindas. Teriakan histeris pecah. Massa langsung berlari ke arah korban, mencoba menolong, namun suasana terlalu kacau. Ambulans akhirnya datang, namun nyawa mereka tidak tertolong. Kabar cepat menyebar, dua pengemudi ojol gugur dalam aksi tanggal 28 Agustus tahun 2025. Malam harinya, ribuan lilin dinyalakan di depan gedung DPR. Massa duduk bersila, menyanyikan lagu kebangsaan. Wajah-wajah penuh air mata menunduk. Seorang mahasiswa, Raka, naik ke atas mobil komando dengan suara serak. Hari ini, kita kehilangan kawan. Tapi darah mereka bukan sia-sia. Tanggal 28 Agustus tahun 2025 akan tercatat sebagai Hari Rakyat Bersatu, meski harus dibayar dengan nyawa. Sorakan massa menggema, penuh duka dan amarah. Tagar baru pun membanjiri dunia maya. Jakarta malam itu tidak hanya diterangi lilin, tapi juga oleh luka mendalam yang akan dikenang dalam sejarah fiksi ini, tragedi tanggal 28 Agustus tahun 2025. Jakarta berubah jadi kota yang muram. Dua pengemudi ojol yang gugur terlindas mobil Brimob menjadi kabar duka yang menyebar cepat. Di media sosial, tagar-tagar tragedi Senayan mendominasi. Amarah rakyat tak terbendung. Ribuan massa yang tadinya berkumpul di sekitar gedung DPR mulai bergerak ke arah lain, menuju markas Brimob di tengah kota. Puluhan motor ojol memimpin barisan, lampu hazard menyala. Di belakangnya, mahasiswa dan buruh membawa bendera hitam bertuliskan, "Darah rakyat tidak murah." Sorakan bergema di sepanjang jalan. Hidup rakyat. Bubarkan DPR. Hentikan kekerasan aparat. Ketika tiba di depan markas Brimob, suasana tegang. Gerbang besar sudah dijaga ketat. Barisan polisi bersenjata lengkap berdiri rapat, wajah mereka tegang di balik helm. Seorang orator maju dengan toa di tangannya. Suaranya parau namun menggema. "Kawan-kawan kita telah gugur di bawah mobil Brimob. Kami datang bukan untuk perang, kami datang untuk menuntut keadilan." Massa pun serentak duduk di aspal. Mereka menyalakan lilin, mengangkat foto dua ojol yang menjadi korban. Lagu kebangsaan kembali dinyanyikan dengan suara bergetar. Namun ketegangan tetap terasa. Polisi memperingatkan massa untuk bubar. Sementara dari dalam, kendaraan taktis disiagakan. Suasana bagaikan bara api yang siap meledak kapan saja. Salah satu ojol, rekan ojol yang sejak awal aksi memimpin barisan, berdiri di atas pagar pembatas. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kita tidak takut. Kita datang ke sini bukan dengan senjata, tapi dengan hati dan suara. Jika Brimob merasa benar, buktikan dengan keadilan, bukan dengan darah rakyat." Sorakan pun membahana, mengguncang langit malam Jakarta. Massa tidak mundur. Markas Brimob malam itu terkepung oleh gelombang manusia yang menuntut pertanggungjawaban. Lilin terus menyala, doa terus bergema. Jakarta pun kembali mencatat bab baru dalam sejarah fiksi ini, tragedi Senayan merembet ke gerbang Brimob.